Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Septiana Dewi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya kerjakan dengan judul Infeksi Virus Non-Herpes setelah Stem Cell Transplantasi dan Antivirus untuk Kekebalan yang disusun oleh saya sendiri, Septiana Dewi, dengan NIM 210 209 092 dari kelas 21A2. Selanjutnya ada profil jurnal kami dengan judul Non-Herpes Virus Infection After Stem Cell Transplantation and Antiviral Immunity. Pendahuluan, pengembangan utama di bidang batang allogenik transplantasi sel atau SCT selama dekade itu telah mendapat pemahaman yang lebih baik tentang imunologi. Dan imunologi tersebut terbukti pada manajemen sitomegalovirus atau CMV dan epivirus atau Steinbar. Virus lain kini telah muncul sebagai virus penting patogen pada periode pasca transplantasi. Penting juga di antara mereka ada virus adeno dan juga virus pernafasan. Untuk studi atau penelitian terdahulu, adenovirus merupakan suatu kompleks DNA virus dan umumnya menyebabkan sakit pernafasan atas dan pencernaan infeksi pada anak-anak. Adenovirus itu jarang menyebabkan penyakit serius di dalam orang dewasa. Terus untuk infeksi yang telah dilaporkan itu untuk orang dewasa sekitar 13% dan 30% dari pediatri. Disebarluaskan juga infeksi di SCT pasien terkait dengan tinggi kematian. Untuk tujuan penelitian, untuk mengetahui infeksi virus non-herpes setelah stem cell transplantasi dan antivirus untuk kekebalan. Metode penelitiannya, untuk yang pertama ada metode penelitian adenovirus. Langkah pertama itu secara prospektif dipelajari hasil dari infeksi setelah SCT menggunakan penyarian dan sebuah kebijakan dari pengurangan atau penarikan dari imunosupresif terapi jika virus terisolasi. Selanjutnya, penyarian program dulu secara keras dan diperpanjang ke 180 hari. Insidensi dari infeksi adalah 19,7%. Selanjutnya, pasien diberikan dosis sebesar 50 atau 100 mg. Lalu kita lihat evaluasinya dan lakukan pembahasan. Yang kedua, ada metode penelitian infeksi virus pernafasan. Kita melakukan uji atau tes kepada masyarakat umum melalui pengecekan secara terperinci. Selanjutnya, kita lakukan analisis data dan didapatkan hasil data yang akan kita lakukan pembahasan dan juga evaluasi. Selanjutnya, ada hasil dan pembahasan. Adenovirus. Adenovirus adalah kompleks DNA virus dan umum menyebabkan dari pernafasan atas dan pencernaan infeksi di dalam anak-anak. Jarang untuk menyebabkan penyakit serius kepada orang dewasa. Untuk infeksi yang telah dilaporkan, itu lebih dari 13% dari orang dewasa dan 30% dari pediatrik SCT pasien. Antivirus terapi sebagian besar gagal di dalam gejala pasien. Ribavirin dan ridofovir adalah yang paling luas digunakan, namun keduanya cukup mahal. Secara prospektif, mempelajari hasil dari infeksi adenovirus setelah SCT menggunakan screening preemptif dan kebijakan pengurangan atau penarikan terapi imunosupresif jika virus diisolasi. Program screening lebih dari itu ketat dan diperpanjang hingga 180 hari. Untuk kejadian infeksi adalah 19,7%. Virus diisolasi kecuali secara aktif pada penerima cangkok T-cell deplet. Pasien kembali menerima 50 atau 100 mg campat in vivo adalah terbesar resiko infeksi terlepas dari jenis donor. Dan ini adalah terkait dengan pemulihan limfosit yang lebih lambat. Untuk probabilitas berkembangnya infeksi adenovirus adalah 56%. Jika jumlah limfosit adalah 500 per mm kubik pada 100 hari pasca transplantasi. 40% dari pasien yang terinfeksi itu mengembangkan penyakit adenovirus.
Berat limfositopenia itu 300 per milimeter kubik pada saat deteksi pertama adenovirus merupakan faktor resiko utama untuk pengembangan iklan penyakit. Peneliti itu menyelidiki kinetika khusus adenovirus terhadap pemulihan sel T setelah allograft dan apakah ini prediksi akuisisi dan hasil dari infeksi adenovirus. Berdasarkan pengalaman penulis itu merekomendasikan surveillance aktif tombak untuk infeksi adenovirus pada sel T yang terkuras STC. Penulis saat ini kebijakan untuk pengelolaan infeksi adenovirus post-transplant adalah penarikan atau pengurangan pengobatan imunosupresif jika mungkin dan secepat mungkin terapi antivirus preventif API harus dimulai untuk pasien dan limfosit parathopenia, PCR darah positif, dan pada mereka yang kekebalannya terapi nusopresif tidak dapat dikurangi. Selanjutnya ada pembahasan mengenai infeksi virus pernafasan. Jadi, para myxovirus seperti respiratory syncytial virus atau RSV dan para influenza virus atau PIV telah dilaporkan menginfeksi sampai 30%. Sekitar setengah dari pasien ini berkembang pneumonia dengan mortalitas 50% sampai dengan 100% untuk RSV dan 20% sampai 50% untuk PIV. Ribavirin adalah satu-satunya agen antivirus dalam penanganan klinis infeksi ini setelah pneumonia berkembang. Beberapa penelitian itu juga menyarankan bahwa inisiasi ribavirin sebelumnya timbul pneumonia dapat mengurangi angka kematian. Peneliti juga melakukan penelitian untuk mengeksplorasi penggunaan preventif ribavirin menggunakan program screening intensif untuk 6 pertama bulan pasca transplantasi. Virus pernafasan komunitas atau CRV diisolasi dari 25% pasien, 81 adalah bergejala. Pneumonia itu berkembang di 37% dari episode. PIV dan RSV menyumbang 63% dari episode dan influenza untuk 19% lainnya. Para myxovi yang baru diidentifikasi Rus metapneumovirus manusia diidentifikasi dalam 2 pasien teens, salah satunya meninggal. Kematian adalah 25%, tetapi terjadi hampir secara eksklusif pada pasien yang tidak menerima preventif terapi. Untuk studi multicenter, kejadian infeksi RSV setelah transplantasi non-myeloablatif adalah 35% dengan 50% mengembangkan pneumonia, namun dengan pendekatan awal terapi mortalitas hanya 8%. Untuk terapi ribavirin adalah terkait dengan respon klinis di sebagian besar episode, tapi tanggapan virologi dicapai hanya dalam sepertiga. Jadi untuk kesimpulannya ya teman-teman, kita perlu merekomendasikan surveillance aktif tombak untuk infeksi adenovirus pada sel T yang terkuras saat SCT. Untuk terapi antivirus preventif API harus dimulai untuk pasien dengan limfosit parathopenia, PCR darah aktif atau positif, dan pada mereka yang kekebalannya terapi nesupresif tidak dapat dikurangi. Terus untuk ribavirin adalah satu-satunya agen antivirus dalam penggunaan klinis. Penggunaan ribavirin inhalasi tidak berhasil efektif dalam mengobati infeksi RSV. Terapi ribavirin adalah terkait dengan respon klinis di sebagian besar episode. Tanggapan virologi dicapai hanya dalam sepertiga. Untuk selanjutnya ada daftar pustaka. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari jurnal saya. Terus untuk slide terakhir ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat ke kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.